Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024 UNUSA yang melaksanakan PPL di SD Khadijah Surabaya mempersembahkan sebuah podcast untuk memenuhi tugas dari mata kuliah literasi dasar pada topik 4. Untuk itu kami izin untuk memperkenalkan diri dari sisi kanan. Halo, nama saya Dinda Ramadhani. Halo, nama saya Divya Kawardani. Hai, nama saya Dinda Dwi Pratiwi. Halo, saya Indra Pramudiasari. Halo, nama saya Ahmad Kolmidura. Selamat menikmati podcast kami. Dadah. Halo, kembali lagi di podcast Khadijah Harus Ceria. Bersama saya Eden Daniel Ramadhani sebagai MC di sini. Kita kedatangan tamu nih dari mahasiswa PPG UNUSA ya kayaknya. Iya benar. Bisa perkenalkan dulu namanya siapa kak? Oke, perkenalkan nama saya Indra Pramudiasari. Dari mana kakaknya ini? Saya dari PPG UNUSA yang sedang melakukan PPL di SD Khadijah. Oh, gitu ya kayaknya. Berarti pengalamannya udah banyak nih di sini. Insya Allah. Oke, nggak apa. Jadi enggak PPG itu di sini ngapain kak? Untuk PPG sendiri di sini kami melakukan siklus yakni siklus terbimbing pada PPL 1. Kemudian sebelum itu kami melakukan observasi, orientasi di sekolah yang kita diterjunkan yang kami Mendapatkan pendapat. iya mendapat pendapatan seperti itu. Terus tapi kita mau bicarain apa nih kak? Bicarain kalau pembelajaran itu berarti kakak ini udah ahlinya dong? Iya, insya Allah. Kalau sama kakak di PPL di SD Khadijah ini, kakak ada pembelajaran yang paling berkesan untuk kakak? Untuk pembelajaran yang paling berkesan menurut saya itu waktu mata pelajaran seni rupa. Di situ kami melakukan kegiatan pembuatan gelang makrame, di mana anak-anak itu diajak berkreativitas untuk membuat karya sederhana, gelang sederhana dari seni makrame tersebut. Oke, untuk yang tidak tahu seni makrame kalau sebenarnya saya itu merajut ya? Iya. Merajut. Itu berarti untuk kelas berapa kak? Untuk kelas 5 jalan. 5. Iya. Oke, kita bisa langsung ke mengupas ya. Ya. Tujuan pembelajarannya pada saat itu apa? Tujuan pembelajarannya saat itu yakni saya ingin membantu peserta didik dalam memahami dan menerapkan konsep yang diajarkan. Misalnya pada saat itu kan tentang seni makrame. Jadi saya ingin menerapkan konsep itu. Sebelumnya itu dikenalkan dulu pada konsep seni rupa makrame. Kemudian kreativitas siswanya itu dikembangkan dengan praktik langsung. Praktik langsung dengan membuat gelang sederhana seperti itu. Wih, gitu ya. Berarti itu pas langsung tuh kalau di CP-nya seni rupa itu experiencing, mengalami langsung. Iya, benar. Dan saya lihat memakai konsep 4C ya, kreativitas, critical thinking, dan kolaborasi banyak. Gimana kak? Apa perasaannya setelah mengalami itu kak? Senang? Iya, senang. Kemudian dari pembelajaran tersebut saya jadi mengetahui bahwa kemampuan peserta didik itu bervariasi. Ada yang sudah memiliki dasar keterampilan praktis, ada yang masih sebagian lainnya itu memerlukan arahan lebih untuk mencapai tujuan pembelajaran yang saya ingin capai itu tadi untuk siswa. Oleh karena itu tujuan pembelajarannya disusun agar dapat dicapai oleh semua peserta didik, baik yang masih pemula ataupun yang sudah mahir. Oh, berarti kakaknya ini menggunakan pembelajaran diferensiasi dong? Iya, benar. Oh, berarti tujuannya kakak itu untuk agar
tujuan pembelajaran itu bisa dicapai oleh beragam siswanya gitu kan ya. Iya, benar. Beragam kemampuan siswanya. Terus apakah terus nih kan beragam itu ya? Berarti bagaimana Kak kalau kita menentukan unjuk kinerjanya kan? Untuk unjuk kinerjanya sendiri, yang saya pilih itu berpikir kreatif dan berpikir kritis. Nah, di mana peserta didik itu diminta untuk merancang dan membuat karya makrame dengan teknik yang benar serta mengembangkan desain yang orisinil dari kemampuan berpikir kritis peserta didiknya sendiri. Jadi kita menyediakan seperti banyak kali, kemudian peserta didik bisa memilih dia mau berapa simbol. Misalnya ada yang sudah mahir itu memilih 4 simbol, yang masih pemula bisa memilih 2 simbol saja. Nah, dari situ kekreatifan peserta didik itu juga bisa terlatih karena dia bisa memilih dari 4 simbol itu berbeda-beda warna. Jadi bisa menyusun pola padahal dengan warna yang berbeda-beda seperti itu. Tadi kakaknya menetapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terus untuk menetapkan poin-poinnya atau kriteria indikator pembelajarannya itu bagaimana tujuannya? Oke, indikator tujuan ya. Tujuan dari pembelajarannya. Oke, kriteria yang saya nilai pada pembelajaran seni rupa ini yakni meliputi ketepatan teknik dalam membuat makrame. Selain itu ada kreativitas dalam desain. Dari kreativitas itu tadi yang ada yang 4 simbol, ada yang 2 simbol. Kemudian ada kerapian hasil karya, lalu pemahaman langkah-langkah proses pembuatan, dan yang terakhir kemampuan siswa saat menjelaskan karya yang telah dibuat. Seperti itu. Oke, berarti itu masuk ke rubrik nilainya kayak itu. Iya, indikator rubrik nilainya. Gitu. Tapi berarti tujuan pembelajarannya cuma satu berarti. Iya. Untuk kognitif ya. Untuk kognitifnya satu ya. Terus keterampilan ada. Ada. Afektif juga ada. Tepuk tangan untuk Aida ini yang sungguh menginspirasi. Iya. Dari pembelajarannya dia sangat tersistematis sehingga bahkan saat ditanya pun tidak gugup ya teman-teman. Oke, terima kasih Kak telah hadir di dalam podcast Kedija Ceria ini. Semoga Kakak selalu ceria juga seperti nama podcast ini. Kita mungkin akan pindah ke narasumber yang lainnya, membahas yang lainnya. Silahkan Kak. Semoga bermanfaat. Kami generasi Rahmatan Lil Alamin. Oke, lanjut kepada narasumber selanjutnya. Tadi kita sudah membicarakan tentang bagaimana cara membuat pembelajaran yang runtut sesuai modul ajar, sesuai tujuan pembelajaran, dan sesuai cara pembelajaran berdiferensiasi. Maka kali ini kita akan belajar kenal narasumber bernama Ya, nama saya Ahmad Kolbi Nurwan. Saya adalah tim teachingnya bersama Kak Aida. Oh iya, jadi untuk informasi tambahan ya, narasumber yang sebelumnya Kak Aida itu adalah tim teaching sama Kak Kolbi ini. Sama-sama melakukan praktik siklus tentang makrame ya. Iya. Nah, tadi kita tanya tentang pembelajarannya, kita ini dengan Mas Kolbi kita tanya tentang bagaimana kita menggait siswa. Karena setahu saya ini memang bagian menentukan siswa. Bisa aja. Oke, mungkin gimana sih Kak? Kita tanya kesannya aja ya. Iya. Bagaimana kita membuat pemikiran agar siswa itu fokus kepada kita? Pertama kita mulai pembelajarannya itu dengan pertanyaan yang menarik, yang tentunya menarik minat siswa. Dengan demonstrasi nyata atau contoh-contoh. Untuk contohnya tadi, kan kita sebelumnya itu sudah membuat makrame.
hasil produknya itu kita buat, Hmm. lalu kita demonstrasikan kepada siswa, kepada peserta didik. Nah, di situ siswa akan mulai tergoda, oh, bagus hasilnya. Oh gitu ya Kak. Jadi kita harus menunjukkan contohnya dulu. Ya, dan konkretnya. Lalu Kak, Nah, setelah itu baru kita tunjukkan langkah-langkahnya secara jelas. Nanti mereka akan bisa mengikuti. Setelah mereka berhasil, itu akan membuat mereka bangga dengan hasil mereka sendiri. Begitu. oke. Terus cara kita menarik siswanya tuh Kak gimana? Maksudnya kita kan kasih kayak hal yang menarik di depan mereka. Iya. Tetapi agar kita bisa menggait mereka itu ada kayak metode khususnya atau strateginya, tekniknya gitu Kak? Ya, tekniknya itu tentunya kita harus tetap diri ya. Jangan sampai kita memberi perintah itu memberi perintah seperti otoriter. Kita harus berposisi sebagai teman atau pembimbing mereka. Dengan wajah yang ceria, terus kita tunjukkan juga contoh-contoh hasil dari makrama tadi. Tentunya mereka pasti akan tertarik. Oke. Terus jika ya kita kan nggak bisa sebagai jalan guru, teman-teman ini pasti kan pernah merasa saat praktik tidak dapat mengkondisikan kelas. Ya. Nah itu bagaimana kita mengatasi hal tersebut walaupun situasinya sulit seperti itu? Kalau pembelajaran dimulai terasa sulit, contohnya ketika kelas sudah mulai tidak kondusif, ya, untuk sini ramai, sebelah sana ramai, Iya itu sering gitu kan. begitu. Apalagi ada salah satu icon di kelas ya, icon di kelas itu dia mengajak teman-temannya ramai, itu semuanya ikut ramai ya, saya prediksikan. Saya sangat paham situasi ini Kak. Nah, untuk itu kita harus bisa mengkondisikan terutama di icon kelasnya itu. Menurut saya gitu. Jadi icon kelasnya itu kita pegang, kita kendalikan. Nah, kalau sudah bisa dikendalikan, teman-temannya otomatis juga tidak ikut. Tidak ikut ramai. Iya, tidak ikut ramai. Bisik gitu Ya. Tidak mengacaukan suasana kelas. Gitu. Ya. Juga kita bisa untuk berkeliling, mendampingi mereka. Jadi kalau bisa kita itu mencegah, bukan mengatasi. Sebelum terjadinya situasi kelas yang tidak kondisif, jadi kita cegah dulu. Apa saja sih kira-kira yang bisa menyebabkan tidak kondisif tersebut gitu. Nah ini ada pertanyaan nih Kak. Kalau misal untuk bagaimana contoh memegang kendali siswa yang nakal itu tadi Kak? Tentunya kita bisa mengobservasi dulu ya. Yang penting itu mengobservasi itemnya itu. Jadi kelemahannya dia itu di apa? Kalau dia dibilangi saja sudah cukup dan sudah bisa diam dan bisa memenuhi perintah yang diberikan, itu cukup. Kita bilangi saja dia sudah diam. Kalau memang perlu tindakan lain seperti kita beri tugas sendiri untuk dia, itu memang perlu ya kita berikan. Oke Kak. Berarti ini untuk masalah anak nakal ya Kak? Iya. Terus kalau masalah misal minat pelajarnya itu rendah di kelas itu Kak, gimana Kak? Minat belajar, Iya. minat belajarnya itu rendah kalau di kelas itu bisa menggunakan metode-metode yang menarik menurut siswa. Ya, tentunya memberi mereka tantangan yang mendorong kreativitas. Ya seperti tadi kita beri tugas, kalau di seni rupa yang pernah saya jalani itu seni rupa tentang membuat makrame itu. Jadi tugasnya itu untuk setiap individu, bukan kelompok. Jadi setiap individu itu tertantang, apalagi melihat punyanya temennya itu sudah jadi bagus dan bisa dipakai. Nah, itu mereka, oh iya, aku nggak bisa buat seperti punya temanku. Gitu. Gitu ya kayak. Berarti kita bisa ambil jika misal kondisi kelas itu minat belajarnya rendah, kita bisa kasih seperti tantangan gitu ya. Iya, tantangan kepada setiap individu. Tantangan kepada setiap individu. Terus ya mungkin ini terakhir ya. Iya. Kalau kita misalnya ada hambatan Iya. di kelas terkait
emang siswanya benar-benar rendah imajinasinya, terus tidak ada yang berani bertanya, tidak tanya-tanya. Kan kita kan sering pasti sebagai calon guru pernah merasakan habis pembelajaran itu nggak ada yang tanya, nggak ada yang kayak merefleksi pembelajarannya, menyimpulkan pembelajarannya. Itu gimana Pak? Ya, Ada hambatan seperti itu. untuk hambatan seperti itu kita bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan mendukung eksplorasi. Tentunya bisa kita mulai dengan pertanyaan pemantik untuk siswa. Ya, bisa kita kasih pertanyaan pemantik untuk mereka, dan tentunya bisa memantik pikiran mereka untuk mengeksplor materi. Gitu. Oke. Kalian ada yang masih belum dipahami dari materi Kak Kolbi ini? Menurut saya Kak Kolbi ini sudah memberikan materi tentang cara kita menghandle siswa dengan baik. Bahkan kita juga diberitahu cara mengajak mereka agar fokus kepada pembelajaran yang dilaksanakan. Mungkin gitu aja ya Kak ya? Ya. Silakan mau minum dulu Kak. Oh ya, terima kasih. Siap. Saya juga mau minum dulu. Oke, terima kasih kepada Kak Kolbi sudah memberikan kita banyak pemahaman baru ya tentang cara menggait siswa agar kita sebagai calon guru tetap bisa mengendalikan dan memotivasikan kelas. Ya. Terima kasih Kak Kolbi. Kita sudah segmen ini. Nanti kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Ya. Kita sama dulu Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Kami Generasi Rahmatan Lil Alamin. Oke, segmen selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber langsung ini. Bisa diperkenalkan dulu Kak, namanya siapa? Oke, hai semuanya. Perkenalkan nama saya Dinda Dwi Pratiwi. Kalau saya Divi Eka Wardani, bisa dipanggil Dia. Ya. Ini kampusnya sama-sama. Ya, sama Kak. Sama Unusa. Sama dari Unusa, kampus tercinta. Iya. Oke. Terus untuk ya kita nggak usah tanya langsung ya. Kita ini dulu aja, Mbak. Kakak di sini sudah pernah siklus berapa kali di sini mengajar? Berdasarkan pengalaman kami, kita sudah melaksanakan 2 siklus, baik individu maupun team teaching ya, seperti itu. Apa ada kayak pengalaman menarik itu dari siklus yang kita lakukan itu? Oke, kebetulan nih ya, kita kan berdua di sini ya. Kita tuh pernah melaksanakan proyek bersama dalam sebuah pembelajaran. Jadi kita itu terlibat dalam tim teaching. Dan waktu itu ya nggak lama sih, kebetulan beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan pembelajaran itu, dan pembelajarannya itu adalah berbasis proyek atau PJBL, Project Based Learning. Seperti itu. Ya mungkin Ya. nanti bisa di spill dikit-dikit lah. Iya betul. Oke. Berarti kalau untuk project besarnya itu menghasilkan produk ya Kak? Iya betul sekali, produk. Tapi produknya itu benar-benar harus bermanfaat dan berkaitan dengan materi yang dipelajari oleh peserta didik tersebut. Jadi kayak aksi nyatanya gitu loh Kak, dari apa yang mereka pelajari. Seperti itu. Baik. Oke, kalau misal project besar ini kan tetap kita harus membuat seorang peserta didik mencari ide atau konsepnya sendiri kan ya? Itu bagaimana caranya kita sebagai calon guru membuat mereka berpikir tentang konsep atau ide-ide tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang seorang guru itu harus memberikan contoh di dalam proses pembelajaran tersebut, dan perlu dikaitkan sama topik materi yang dipelajari oleh peserta didik supaya lebih nyambung ya, biar relevan gitu juga, dan mereka tuh bisa tahu manfaat dari mereka belajar materi ini tuh apa. Nah, untuk contohnya sendiri tuh tidak perlu jauh-jauh. Contohnya ide-idenya tuh bisa berkaitan dari kehidupan mereka sendiri, karena kan pembelajaran harus bersifat kontekstual seperti itu. Nah, apalagi kemarin kan kita sudah melaksanakan pembelajaran apa Mbak, PJBL kan? Iya. Apa?
Kita kemarin itu di kelas topiknya itu tentang norma. Kebetulan siswa itu diminta untuk menyebutkan contoh-contoh norma yang ada di masyarakat, ada di lingkungan sekolah, ada juga yang ada di rumah juga. Untuk penerapannya. Jadi siswa itu tidak hanya belajar tentang konsep apa sih norma itu, contoh-contoh norma itu apa, tapi mereka itu harus tahu, bisa menyebutkan, bisa menganalisis penerapan norma-norma itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan peran mereka kan banyak kan, tidak hanya di lingkungan keluarga, tapi mereka juga bisa menjadi anak peserta didik di lingkungan sekolah, di kelas, dan juga di masyarakat itu. Karena kan anak juga merupakan bagian dari anggota masyarakat. Jadi harus tahu peranan mereka dikaitkan dengan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi sebelumnya kakak-kakak ini melakukan siklus tentang PJBL untuk model pembelajaran yang kami gunakan. Nah, untuk kegiatannya tuh anak-anak diminta untuk membuat pohon norma. norma. Iya. Berarti itu bentuk nyata kita mengeksplorasi maupun dalam konsep ya? Iya. Iya. Jadi, jadi kalau anak-anak cuma diminta untuk mengerjakan tugas, penugasan biasa seperti apa PD itu kan tidak menggugah anak-anak untuk memberikan keterampilan yang lain yang diberikan siswa. Jadi peserta didik itu bisa diberikan opsi lain lah untuk menunjukkan keterampilan yang mereka miliki, potensi yang mereka miliki. Jadi dibuat dalam bentuk project produk yang benar-benar konkret gitu kan. Ya. Berarti utamanya ini tentang keterampilan ya? Iya, keterampilan yang dinilai. Keterampilan, oke. Terus bisa diceritakan sedikit tentang hasil produknya bagi anak-anak itu gimana? Ya, jadi hasil produknya itu dalam bentuk pohon ya kan. Nah, dari itu kita sebagai Pohonnya itu dari mana? Nah, jadi sebelumnya kita itu menyiapkan 7 buah dahan ranting. Nah, itu kita siapkan untuk per masing-masing kelompoknya. Jadi untuk siswanya itu tinggal mereka itu membawa alat-alat dan bahan, kemudian di kelas itu mereka langsung mengaplikasikannya, langsung mengerjakannya, membuat contohnya, kemudian menempelkan hasil karya mereka di dahan-dahan itu. Jadi kita juga memberikan contoh bentuk konkretnya seperti apa. Jadi mereka mempunyai gambaran. Nah, nanti mereka kembangkan sendiri kreativitasnya masing-masing per kelompoknya. Iya, seperti yang disampaikan sama narasumber sebelumnya tuh memang seorang guru itu harus membawa contohnya dulu ke dalam kelas supaya anak-anak itu termotivasi. Oh, ternyata seperti ini ya. Jadi aku harus bisa membuat seperti ini dan harus lebih seperti itu. Ya. Gitu kan. Terus tentunya kan PJBL kalau tidak salah itu sinteks terakhirnya itu ada tentang memahami kembali. Iya. Itu bagaimana mau kita memandu siswa peserta didik dalam memanggil kembali ingatan atau pengetahuan mereka sama pembelajaran itu? Oke, tentunya di setiap pembelajaran ya Kak, sebenarnya itu sama saja sih, intinya tahapannya itu secara umumnya. Jadi di akhir pembelajaran itu guru itu mengajak peserta didik itu untuk melakukan diskusi reflektif ya. Kayak guru itu meminta peserta didik itu untuk merefleksikan dari pembelajaran yang telah mereka lakukan tersebut. Dia menanyai bagaimana pembelajaran hari ini, apakah menarik bagi kalian, seperti itu. Manfaatnya bagaimana nanti dari yang bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari kalian, seperti itu. Gitu ya. Kita ya sebagai guru kan kita sebaiknya kalau peserta didik sudah melakukan sebuah pekerjaan atau pembelajaran, kita sebaiknya memberikan umpan balik ini kan. Nah, bagaimana kita memberikan umpan balik terus bisa meningkatkan kualitas atau output dari pembelajaran mereka itu menjadi lebih baik kan? Nah, tentunya peserta didik itu diajak untuk melakukan proses penilaian ya Kak, karena kan kita tahu tuh peserta didik itu harus memang terlibat atau dilibatkan dalam sebuah penilaian yang namanya tuh assessment formatif ya, itu jadi penilaian antar teman. Nah, seperti itu. Jadi teman dari kelompok lain itu diminta untuk menilai hasil karya dari kelompok lain juga untuk memberikan umpan balik sehingga mereka tahu, oh ternyata dari produk yang aku buat ini ternyata tuh bagus ya, atau memiliki kekurangan, jadi kekurangan itu bisa mereka perbaiki nanti kelanjutannya seperti itu. Selain dari pemberian dari saran dari temannya, guru juga bisa memberikan saran dan masukannya. Jadi misalnya dalam proyek kemarin misalnya ada
bentuk pohonnya apa kurang apa namanya, kayak kurang kreatif atau kurang Ya, poin-poinnya kurang mencapai, Kurang, ya kayak gitu. berarti tidak sesuai indikator Ya. gitu ya, kriteria yang Betul sekali. Memang pada saat itu anak-anak itu juga memerlukan panduan ya dari guru-guru, dari pembimbingnya itu dalam memasang lembaran-lembaran daunnya itu, karena sebelumnya itu kami sudah menginstruksikan kepada anak-anak bahwa kalian itu harus memasang lembaran daunnya itu disesuaikan sama lingkungan, norma diterapkan itu. Jadi ada diterapkan di lingkungan rumah sebelah sini, di sekolah sebelah sini, dan di masyarakat sebelah sini. Jadi kita sesuaikan sama dahan-dahan cabangnya seperti itu. Oke. Baik. Tadi terus gimana nih? Oke, kita memang memberikan kesempatan anak melakukan evaluasi ya. Tapi Iya. gimana kita mendorong mereka untuk melakukan evaluasi itu? Tentunya dari kegiatan evaluasi itu dan dari kegiatan penilaian yang dilakukan oleh kelompok lain itu, hasil karya mereka itu nanti akan dipajang di kelas. Jadi itu nanti akan menunjukkan rasa kebanggaan terhadap diri mereka. Ternyata karya yang aku buat ini bisa dibuat pajangan kelas ya, jadi bisa dibuat dekorasi gitu. Apalagi nanti pada saat pembagian rapot ya, kan pasti ada wali murid, orang tua dari mereka, datang ke sekolah sehingga mereka itu bisa, orang tua mereka itu bisa tahu ternyata ini ya karya-karya dari anakku yang sudah dibuat selama mereka berproses di sekolah seperti itu. Jadi ada rasa kebanggaan sendiri juga dari orang tua mereka. Apalagi tahu ya kalau itu karya dari anak mereka itu sungguh luar biasa. Oke, kan kemudian kita cari agak tentang ini ya, keterampilan pembelajarannya itu tentang fokusnya tentang keterampilan. Nah, kita bagaimana cara menilai penampilan mereka itu sudah bagus? Bagaimana? Oke, kan dari pembelajaran yang telah kita lakukan ya Mbak Din ya, itu kita meminta siswa untuk menunjukkan hasil karya mereka melalui presentasi ke depan kelas. Nah, jadi di situ kita bisa menilai kemampuan mereka dalam berkomunikasi salah satunya, terus kemampuan mereka dalam berkontribusi untuk mengerjakan proyeknya secara berkelompok, atau tanggung jawabnya masing-masing kan pasti ada kan. Untuk si A menggunting ataupun menuliskan contoh-contohnya kayak gitu. Kemudian juga kita bisa menilai dari kreativitas mereka juga. Mungkin ada tambahan. Jadi memang intinya di sini untuk kegiatan pembuatan norma ini itu lebih fokus ke penilaian keterampilan unjuk kerja ya, performa. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kak Fia tadi, yang pertama dinilai itu adalah presentasi. Jadi kemampuan siswa itu dalam menyampaikan gagasan atau pengetahuan yang telah mereka pelajari sebelumnya terkait penerapan norma. Jadi kan memang sebelumnya mereka itu harus menyiapkan terlebih dahulu daftar list penerapan norma yang akan mereka tulis di lembaran kertas itu, yang nantinya bisa ditempel di dalam setiap dahannya itu tadi. Seperti itu. Dan memang itu karena ini kan proyek ya Kak ya, PJBR itu memang memerlukan waktu yang lama. Jadi agar kegiatan ini tuh lebih efektif, berjalan cepat, maka memang setiap anggota itu perlu pembagian peran. Jadi harus tahu perannya apa supaya ya agar pekerjaan mereka itu cepat selesai juga. Seperti itu. Karena itu juga dinilai kontribusi mereka, keaktifan mereka seperti itu. Terus bagaimana Kak? Kita sebagai calon guru ya, untuk mendorong agar mereka itu dapat menemukan pembelajaran berhari gitu kan? Untuk mendorong sendiri itu ya intinya mereka terus diarahkan, mereka membuat atau mereka melakukan kegiatan proyek ini itu seperti apa. Jadi guru itu perlu mengulas kembali dan perlu mengingatkan dan terus memotivasi anak bahwa mereka itu buat sebuah karya proyek ini itu pasti ada tujuannya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kegiatan PJBR ini itu adalah kesempatan siswa untuk menunjukkan keterampilan mereka, performa mereka dalam melakukan aksi nyata berdasarkan pengetahuan yang telah mereka pelajari sebelumnya. Seperti itu Kak. Jadi nggak hanya mengetahui untuk kemampuan, jadi mereka harus menerapkan apa yang telah mereka pelajari di sekolah di kehidupan sehari-hari. Ya betul sekali, seperti itu.
Oke, tadi kita sudah belajar sama dua narasumber kakak yang cantik ini tentang bagaimana cara kita mengeksplorasi pemahaman konsep, ide, dan dituangkan dalam bentuk karya ya kak. Iya, betul sekali. Produknya tadi pohon norma. Pohon norma. Jadi itu salah satu contoh cara menuangkan ide-ide mereka dalam sebuah pembelajaran ke proyek yang menjadi sebuah produk. Lalu kita juga tadi sempat membahas tentang bagaimana siswa kita dorong untuk merefleksi, mengevaluasi dirinya sendiri, kemampuannya, dan bahkan nanti mereka juga mengenal penilaian, tapi ini kan sejawat ya kak ya, maksudnya teman ya. Iya. Itu ada satu contoh kita mendorong mereka untuk merenungkan pembelajaran yang telah didapatkan dari kemampuan mereka sendiri. Terima kasih Kak Pia dan Kak Dina. Sama-sama Kak. Terima kasih sudah datang ke podcast Kerja Ceria. Ceria. Oke, jadi kita akan selalu ceria. Terima kasih. Diberikan untuk awal dan Ya, Dadah. sampai jumpa lagi. Dadah, bye. Kami Generasi Rahmatan Beliau Amin. Oke, kita kembali lagi ke segmen terakhir. Kita akan membahas tentang mengisi lebih dalam terkait cara kita melakukan evaluasi pembelajaran dan agar kita bisa mengakomodasi peserta didik terkait cara mereka belajar dan mengulangi kesalahpahaman atau kesalahan yang dilakukan peserta didik. Ya, kita di sini bisa melihat narasumber yang tadi kita sudah lihat lagi. Ini ada Kak Aida dan Kak Toli. Di sini kita akan membahas tentang cara mengevaluasi dan melihat siswa untuk memahami biar mereka tidak salah paham atau ada kesalahan dalam belajar. Dan juga kita menelisik pentingnya melibatkan siswa dalam pembelajaran yang berbeda atau berdiferensiasi untuk mengakomodasi mereka. Nah, ini sudah sesi terakhir. Ini kita akan langsung tanyakan saja kepada dua narasumber kita yang pertanyaan pertama, bagaimana cara kita membimbing peserta didik agar mereka bisa memenuhi tujuan pembelajaran dan bisa menjangkau sesuai evaluasi pembelajaran yang kita harapkan, gitu kan? Ini menjawab Kak Toli dulu. Tentunya melalui kita dapat mengevaluasi mereka melalui asesmennya. Rubrik penilaian juga harus yang jelas, checklist dan pandangan refleksi yang membantu peserta didik mengevaluasi pencapaian mereka sendiri, sehingga peserta didik juga mendapatkan timbal balik dari hasil pembelajaran mereka. Oke. Nah, tapi terus bagaimana kita cara menetapkan tujuan masa depan? Maksudnya kalau setelah pembelajaran ini kita menetapkan tujuan masa depan. Setelah pembelajarannya maksudnya, itu bagaimana kita tetap meningkatkan semangat belajarnya untuk ke depannya. Setelah pembelajaran itu bagaimana kita membuat mereka tetap semangat belajar untuk ke depannya lagi. Untuk caranya sendiri itu bisa dengan melakukan diskusi atau menugaskan mereka untuk menulis refleksi tentang pencapaian yang telah diraih, ataupun kita bisa menanyakan langsung kepada peserta didik terkait kesulitan-kesulitan apa yang mereka alami ketika pembelajaran itu sendiri. Jadi di masa depan mereka akan bisa menerapkan strategi yang tepat untuk menangani kesulitan-kesulitan tersebut. Seperti itu. Oke, berarti strategi yang tepat. Berarti ini kita bisa masuk ke cara kita sebagai guru untuk mengakomodasi peserta didik. Nah, hal yang biasanya peserta pendidik itu lakukan secara umum itu adalah menyesuaikan dengan gaya belajar mereka nih Kak, dan juga minat belajar mereka. Nah, bagaimana kita sebagai peserta didik itu untuk membuat mereka
membuat pembelajaran yang sesuai dengan kayak belajar atau minat mereka Kak? Oke, mungkin maksudnya sebagai guru ya. Iya. Untuk sebagai guru sendiri kita harus menyediakan variasi-variasi kegiatan yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Seperti ada yang gaya belajar visual, kinestetik, dan audio. Misalnya untuk mereka yang dengan gaya visual kita bisa menyiapkan LKPD berupa gambar-gambar, langkah-langkah per step tentang seni makrame itu sendiri ya. Kemudian untuk yang anak kinestetik bisa melalui praktek langsung. Jadi ketika kita menyebutkan langkah-langkahnya, mereka langsung praktek seperti itu. Dan untuk yang audio bisa melalui video juga bisa. Nah, dari situ kita juga bisa memberikan kebebasan untuk memilih pendekatan yang cocok untuk peserta didik itu sendiri. Jadi sebelumnya mungkin bisa kita lakukan asesmen diagnostik dulu, kemudian kita kumpulkan teman-teman anak-anak yang memiliki gaya belajar visual, audio, dan kinestetik seperti itu. Terus kalau menurut Kakak, apa yang peserta didik atau siswa itu harus melakukan kegiatan apa ya sebagai pengalaman mereka yang paling menarik agar selalu diingat dan mereka paham kayak pembelajaran itu terpatri dan otak mereka, pikiran mereka gitu. Tentunya tersebut itu termasuk ke dalam pembelajaran yang bermakna. Oh, Ya. Jadi pembelajaran tersebut dapat menancap jati mereka. Mereka itu terasa, selalu teringat. Apalagi kalau di pelajaran seni rupa ini ada produknya yang bisa mereka pakai. Jadi bisa mereka pakai sehari-hari. Itu kan makrame bisa dibuat gelang atau hiasan. Jadi ketika mereka melihat itu hasil kurang bagus sekali. gitu ya Kak. Berarti mungkin kita bisa melalui kayak Project, si plastik ya ini ya. Contoh konkret. Jadi Contoh konkret. apalagi yang setiap hari mereka lihat itu. Oh iya. Berarti itu kata kuncinya ya teman-teman. Kayak kita harus melakukan pembelajaran project, kita bisa mengeksplorasi dan ya praktek langsung yang terlibat dalam keseharian mereka, yang ditemukan dalam keseharian mereka. Mungkin ini terakhir ya Kak. Oke, bagaimana kita mengatur biar pembelajaran itu terprogres. Maksudnya kita ya kalau pembelajarannya biasanya satu pembelajaran satu TP kan biasanya. Ya. Nah, itu bagaimana kita mau progres menyambungkan ke pembelajaran ke depannya gitu Kak. Biar siswanya ini tidak kehilangan arah gitu. Tentunya kita bisa tentunya sebelum pembelajaran kita mulai, kita itu sudah merancang. Yang namanya belajar itu kita sudah rancang langkah-langkahnya bagaimana, tujuannya apa, terus elemennya seperti apa saja itu ada di situ. Nanti kita tinggal terapkan di kelas dan menyesuaikan dengan kondisi kelas. Ya, jadi bagaimana tentunya ketika pembukaan ada namanya pertanyaan pematik untuk memancing eksplorasi konsepnya peserta didik. Ya. Setelah itu kita bisa langsung mendemonstrasikan langkah-langkah untuk membuat proyek tersebut. Setelah itu, setelah semuanya sudah jadi, produk sudah ada, kita bisa merefleksikan. Direfleksi apa sih kesulitannya, terus apakah ada yang membuat mereka senang dengan pembelajaran ini, itu. Berarti kurang lebihnya itu memang sebuah pembelajaran itu harus runter ya Kak. Penting untuk membuat belajar itu. Dari pengenalan konsep, pertanyaan pemancing mungkin ya Kak. Ya. Lalu bagaimana kegiatannya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana cara kita membuat pembelajaran yang runtuh. Maka kita harus membuat rencana pembelajaran yang matang, teman-teman.
Nah, itu juga bisa digunakan sebagai cara untuk menangani kesalahpahaman, kesalahan peserta didik dan memahami konsep, karena kita telah mempersiapkan wacana yang matang. Mungkin itu saja untuk sesi terakhir ini ya. Terima kasih untuk dua narasumber yang sama-sama. ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain sesi di Khadijah. Apa teman-teman? Ceria. Ceria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kami Kami Generasi Rahmatan Lil Alamin.